gitu. Iya, iya, Ya udah Agus kan nggak mau pisah karena pertama Wawa itu supportnya paling besar buat Agus. iya. Di situ Agus saat depresi, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia yang buat penyemangat Agus. Dia mondar-mandir kadang sampai 2 jam naik busway karena nggak punya duit. No mondar-mandir ke rumah sakit RSCM. Paham, Iya. paham, Gus. Gimana hati nurani Agus kalau nggak Agus bantu Wawa Iya, gitu iya, kan? iya, Nah, iya, karena iya. Agus merasa oh ini uang hak Agus karena Agus sama istri itu nggak tahu gitu kan ada apa perjanjian Mbak Nopi sama Mbak Wulan ataupun Mbak Pia. Memang Agus salah memang kan karena Agus memang nggak ngabarin ke Mbak Nopi juga. Maaf ya Teteh Nopi. Iya, nggak apa-apa. Ya, karena Agus nggak ngabarin gitu kan. Agus memang salah gitu. Karena Agus nggak tahu gitu dari awal itu ceritanya seperti apa. Dan di pertengahan ceritanya seperti apa. Agus nggak ngerti gitu sama istri Agus. Taunya kita nerima aja gitu. Ya udah begitu. Nggak ada yang ngasih informasi. Gus nanti kalau misalnya nanti dapat donasi seperti ini jangan digini-giniin ya gitu kan. Jangan digini-giniin. Kalau Iya. misalnya dapat uang yayasan jangan digini. Itu pun uang yayasan dari Mbak Nopi sampai sekarang itu ada gitu masih ada sisa Yang 38 juta itu. yang 35 juta. 35 juta itu. Iya, terus uang yang dari Pak Denny ngasih Agus dari sini cash itu juga masih ada Agus simpan Oke, gitu. tahan. Kita selesaikan sama Mbak Novi dulu ya, supaya clear semua. Habis itu kita cari Iya. rangkumannya yang enak lah. Nov, gimana Nov? Kamu ngerasain gimana? Ya, kalau aku merasa tetap yang kemarin masih ditutupi ya, Bang. Gitu, karena nggak ada komunikasi sama sekali dari Mbak Elmi atau Mas Agus ke pribadi aku. Dari awal bahkan sampai akhir, gitu. Iya. Jadi ya, kalau misalnya secara gamblang kayak gini, aku baru dengar hari ini, gitu. Karena kemarin pun aku coba minta menghubungi Mbak Via dari Mas Gary ya. Tidak ada respon juga karena kan kondisinya katanya dia Dua lagi rumah bawa- sakit, drop. depresi Karena karena 2 berita kali berita pingsan itu. juga dia juga gitu. Dia depresi. Terus saya pun yang mendengar berita dari Mbak Via menjelaskan ke Mas Gary uang 100 juta itu dipakai dan saya tidak dapat info. Ya jujur saya orang yang paling kaget, Bang. Saya yang nggak bisa tidur, saya minta-minta tolong sama orang kepikiran. Saya kan yang melihat kondisi pertama langsung Mas Agus kan. Iya. Saya sampai bilang ini kasus pertama yang buat saya sangat memprihatinkan gitu loh, Bang. Sampai saya chat Bunda Ashanti, Uya Kuya, saya chat semua artis-artis, Bang. Kalau saya nggak peduli, maaf ya, sekali lagi saya nggak ada keuntungan apapun di Iya, sini, benar. nggak ada. Maafin Agus, Mbak. Saya diundang di sini aja, saya nggak mau datang, saya malu gitu loh, karena saya cuma mau bantu ini aja, nggak ada niat jelek ke Bang saya. Saya mohon tolong Bunda ini bantu up di media, Iya. pelaku supaya dapat keadilan, Mas Agus dapat perhatian. Jadi kekecewaanmu apa aja berarti? Masalah tidak dilibatkan, sedangkan selama ini saya sudah jelaskan dari awal sebenarnya open donasi untuk pengobatan. Saya selalu tekankan itu. Di luar dari itu, mau nantinya Mas Agus beli kontrakan, petakan gitu ya, harusnya kan nanya ya sama yayasan yang terbaik seperti apa gitu. Ini kan nggak ada sama sekali. Sedikit pun nggak ada, Bang. Ketika kamu tidak merasa dilibatkan ini, kamu takutnya apa? Mas Agus tidak mendapatkan yang maksimal. Itu satu. Yang kedua, Amanah dari netizen. Karena itu berat di aku. Di sini aku public figure, aku ketua yayasan, itu aku ngerasa itu tanggung jawab penuh sih di aku. kredibilitas. Ya, itu betul. Oke, berarti 2 hal itu poin paling penting ya. Poin paling penting itu. Nyampe nggak ke Pak Agus dan keluarga poinnya Mbak Novi? Nyampe poinnya Nyampe. itu karena kita kan nggak Masuk paham. akal nggak menurut? Masuk akal sih. ya? Masuk akal banget karena kita nggak tahu, maksudnya nggak ada yang ngasih tahu ke kita gitu. Iya. Itu kalau misalnya kita tahu kan kalau istri Agus ini kan sibuk ngurusin Agus gitu kan. Dari awal juga Agus minta nomornya Mbak Nopi gitu, minta tolong. Iya. Jadi Agus kepengen komunikasi langsung, cuman Iya. kata Mbak Ulan itu privasi. Nah setelah kemarin terakhir itu waktu Agus berkunjung ke rumahnya Mbak Nopi beberapa hari yang lalu, baru Agus minta izin lagi gitu. Iya. Karena kita sama sekali nggak tahu catatan Mbak Pia, catatan Mbak Ulan ke Mbak Nopi seperti apa gitu. Paling di ini cuman hari ini ada begini ya, hari ini harus ngelakuin begini ya gitu. Iya, Ya udah kita lakuin gitu kan. Paham. Gitu. Karena Mbak Nopi juga
orang yang udah ngebantuin Agus, masa Agus nggak berterima kasih gitu sama Mbak Iya. Nopinya gitu. Iya, cuma kan tadi kan Mbak Novi dari kekhawatirannya, Heeh. semoga kalian bisa memahami. Kalau kalian nggak bisa memahami, silakan bicara. Karena Iya. kalau saya berdiri di posisi Mbak Novi, sama kekhawatirannya. Karena Sama, ada betul. amanah kan. Benar-benar. Jadi di sini akhirnya hal yang nggak perlu jadi terjadi kan. Iya. Sebenarnya. Heeh. Nah, tinggal dari Wawa sendiri kan tadi saya lihat ada kekecewaan juga kan ya. Dengan ini kan bisa mengklarifikasi juga. Iya, saya kecewa sih. Walaupun kecewa saya sebagai perwakilan Agus tetap minta maaf ya Mbak Nopi. Minta Iya, maaf atas benar, kesalahan benar. saya yang Ini mungkin kita saya juga. sengaja. Saya ucapkan terima kasih, tanpa Mbak Nopi kita nggak punya Nggak punya apa-apa. apa-apa. Nggak punya apa-apa. Cuman memang kekecewaan saya yang diberitakan Mbak Nopi itu menggebu-gebu. Yang bikin saya semua mental saya kena. Sedangkan saya posisi saya sini lagi ngurus Mas Agus. Kalau dibilang uang memang saya nggak tahu apa-apa. Tapi saya kena imbas dari semua posketnya Mbak Nopi. Sampai foto saya waktu Mbak Nopi sama Elmi salah paham yang masalah itu, saya udah niat datang baik-baik. Saya kabarin Mi, minta maaf. Walau gimana Nopi itu, Mbak Nopi itu perjuang buat kita. Saya ngomong tanya Nopi, tanya Elmi. Dia pembela kita. Sekeras apapun kamu, minta maaf. Tunduk sama Mbak Nopi, minta maaf. Saya datang. Tapi nggak lama bertuh. Terakhir postingan saya. Padahal saya tulus, demi Allah saya minta maaf Mbak Nopi. Tapi di posting saya acting. Kalau aku melihat ya, ini kan sebenarnya kembali kepada komunikasi. Karena semua punya tujuan sama-sama ingin yang baik buat Agus. Benar, betul. Mbak Novi tujuannya baik buat Mas Baik, Agus. benar. Kalian keluarga tujuannya baik buat Mas Agus. Iya, betul. Tapi di sini kan yang menjadi poin paling besar adalah uang yang kalian dapat itu adalah amanah. Benar, itu untuk amanah. pengobatan. Betul. Mbak Novi ini bebannya besar juga. Saya tahu. Kalian juga besar, bebannya juga besar dengan kondisi yang sudah ada. Dan menurut saya tidak ada yang diuntungkan dari masalah ini kecuali Mas Agus, matanya sudah divonis Iya. sulit untuk sembuh. Karena memang dari awal dari pengobatan yang sebelum Mbak Nopi Pokes, memang itu udah diponis sama dokter langsung. Betul. Cuma Iya. kan ini kan urusan seperti ini kan jadi satu isu baru di mana penyalahgunaan donasi itu menjadi kekhawatiran banyak orang. Iya, benar. Oke, sekarang kita ke titik akhirnya aja. Nov, gimana Nov dari keseluruhan? Novi ngerasanya gimana? Ya, kalau aku sih lebih mengklirkan apa yang aku ucapkan di sosial mediaku itu ya sesuai dengan apa yang aku tahu gitu loh Mas, berdasarkan bukti. Karena ketika misalnya aku pegang buktinya, ada mutasi rekening keluar, misalnya 250 juta ke Mbak Elmi, ya kan aku speak up tentang itu. Walaupun aku tidak tahu kegunaannya apa, makanya adanya klarifikasi kemarin di tempatku, di rumahku. Sudah clear kan? Gitu. Terus adanya misalnya transfer ke rekening atas nama Miftahul Jana, yaitu Mbak Via gitu kan. 98 juta. 98 juta. Ya aku bulatkan dengan 100 juta Iya, gitu-gitu. iya. Terus aku mikir, ya aku speak up kan dengan seperti itu gitu. Yang intinya dalam selama berjalannya ini udah berapa lama ya, kurang lebih 1 bulan lebih, Satu bulanan. sebulanan ya, Lebih kurang gitu. sebulan setengah. Sama sekali aku tidak dilibatkan sedikit pun gitu loh Bang Densu. Jadi maksudku, kalau yang udah selama ini aku membantu orang ya, kan yang namanya aku bilang untuk pengobatan, mereka selalu mengirim mutasi rekening gitu tanpa kita minta. Jadi Bang, kalau si Dinsos nanya adanya audit, kita bisa jawab gitu. Ini dibantu kita juga nih gitu. Kita udah serahkan misalnya 35, terus bahkan ada bantuan juga dari Bang Densus sekian, ini untuk pengeluarannya sekian. Kita bisa jawab pertanggungjawabannya. Jangan sampai nantinya Mas Agus yang mengeluarkan uang sekian, kita nggak tahu apa-apa, kita yang kena imbas gitu loh Bang. Dan maaf banget, di sini aku prioritaskan untuk benar-benar menjaga amanah supaya yayasanku tetap aman. Gitu. Karena yang aku rawat ODGJ di sana banyak banget di rumahku, anak-anak asuhku gitu. Jadi tetap aku ngebantu case kayak gini, aku nggak mau cari celah untuk yayasanku dicabut gitu Bang. Oke, Iya. Aku paham. nggak mau itu. Ya, Wah, terus Agus mau nyampaikan satu hal Ya, Gus, juga silakan, gitu Gus. kan. Nah, kemarin tuh kan Agus di Pondok Indah itu ya. Ya, Di Pondok Indah. Ini supaya nggak salah paham ya Mbak Novi ya, Teh Novi. Terus kita kan disuruh datang ke sana buat cetak mutasi sama Pak Geri. Betul. Nah, terus disuruh cetak mutasi sama Pak Geri. Di sana ternyata ada pemindahan
donasi Agus dari rekening Agus ke yayasan gitu, dengan alasan kata Pak Gary nanti biar dimonitoring, maksudnya diatur sama yayasan gitu untuk memantau pengeluaran Agus gitu. Di awal sih memang Agus gak terima kok bisa kayak gini gitu kan. Ya udah, karena penjelasan Pak Gary seperti itu, ya udah terus kata Pak Gary nanti kalau misalnya nanti biaya rumah sakit katanya gitu kan, nanti dari Pak Gary yang kirim katanya gitu. Dari yayasan. Dari yayasan katanya gitu kan. Dengan penjelasan kayak gitu tadi, terus katanya nanti uang Agus nggak hilang kok, kata Pak Gary ke Agus gitu kan. Nanti pun kalau misalnya masih ada sama di sini sisa habis itu Agus pengobatan, uang akan dikembalikan sama Agus lagi katanya gitu. Ya udah, aku bilang nggak masalah. Berarti uang yang ada di istrinya Agus ini belum dimutasi? Belum. Sekarang udah mulai Pak Gary udah. Ke Pak Gary orangnya Mbak Novi ya? Udah. Bang, sebentar dulu diklarifikasi. Pada saat pemindahan itu obrolan kita berdua ya Bang, untuk diamankan di take over di yayasan kita. Gitu betul ya Bang? Iya. Ya jangan sampai nanti seolah-olah aku yang mengambil action ini semua gitu. Saya lurusin ya? Iya, enggak sih Pak Gary. Jadi kemarin waktu Novi cerita ke saya koordinasi sama Mbak Novi. Iya. Ini saya terlibat. Saya bilang kalau ada kondisi kayak begini, kalau belum jelas, uangnya amanin. Maaf ya. Iya. Kenapa diamanin? Karena itu uang amanah. Betul. Saya jaminkan saya tidak akan ambil, Novi tidak akan ambil. Kalau Novi sampai ambil, saya sikat dia. Iya. Ini Mas Denny yang bicara. Iya. Dan saya sikat dia, uang 1 miliar yang diambil saya kasih ke Anda dari uang saya. Enak kan? Iya. Oke. Mbak Novi ini sejauh ini saya kenal orangnya kredibilitasnya tinggi. Baik. Oke. Komunikasinya aja nih yang udah ngawur Miskom menurut doang saya. sih gitu. Udah kan. Cuman Kemana-mana. Pak Denny, Agus pengen ngucapin pertama buat Mbak Teh Novi, makasih banget atas bantuannya. Iya, Agus bersyukur banget, tanpa Mbak Novi juga Agus nggak bakalan seperti ini gitu. Apapun yang terjadi sama Agus ikhlas semuanya gitu, karena itu kan kehendak sama jalannya Allah buat Agus gitu. Ya walaupun namanya hidup pasti ada benturan buat Agus gitu kan, walaupun Agus dengan keadaan kayak gini gitu. Tapi Agus banyak-banyak terima kasih ya Mbak Novi ya. Gitu. Iya, makasih banyak Mbak Novi. Tanpa Mbak Novi Agus nggak bisa apa-apa juga. Untuk Bapak Denny, nggak usah. Terima kasih banyak Simpan di juga. hati aja. Iya. Sudah nggak apa-apa. Iya. Iya. Nanti Allah yang membalas. Biar Allah yang membalasnya kebaikan. Iya. Kalau saya pribadi, saya selalu berpikir baik. Saya bikin podcast ini karena saya tidak mau akhirnya ada kejadian-kejadian betul, ini. ada salah paham karena. Nah sekarang pertanyaannya, 250 juta yang di tangan kamu mau diapain? Aku serahin aja deh. Bingung. Bingung. Nanti diatur sama Mbak Novi, Yayasan. sama yayasan Mbak Novi, mungkin disisakan dikit buat mereka, karena mereka juga perlu pegangan segala macam. Saya nanti akan menjadi perantara di sini. Oke? Pak Denny, Ya, ini Pak kan Agus. Agus terakhir kali nih ya Pak Denny. Iya. Agus kan mau pulang karena kan mata Agus emang udah diponis. Ngerti, Karena Pak. mau dikasih mata buatan. Iya, Pak. Ya, udah nggak bisa sekali sama Sabar, sekali semangat sayang. melihat Agus mau balik ke Aceh. Bentar dulu, belum Iya. boleh kan, belum sidang, belum selesai. Nggak apa-apa Wawa, biarin aja. Agus udah maafin kesalahan dia, biarin Wawa. Agus. Biarin. Ini pun karena lisan Agus sendiri yang berbuat seperti itu, gitu Nggak kan. boleh kalau belum Cuman sidang. Agus kepengen, Agus menggunakan uang donasi Agus itu buat kehidupan Agus sama istri Agus. Boleh Agus ambil gitu ketika nanti Agus pulang ke Aceh. Iya, nanti Tapi- bicara aja sama Mbak Novi. Izin Bang, kemarin ada biaya rumah sakit aja yang nge-handle rumah sakit ya? Betul ya? Yayasan, sorry. Biaya rumah sakit yang nge-handle yayasan kan? Iya. Iya, Jadi yang sudah dimulai tuh. Iya. Pengeluaran rumah sakit, yayasan yang bayar. Pengeluaran rumah sakit apapun, yayasan yang bayar. Iya. Iya, yang dari uang kemarin kata Ya, Pak Gary. uang kemarin 1 M itu. Nah, Intinya Jadi- sekarang semua uang balikin ke yayasan aja. Oke, saya juga paham sampai di sini. Nanti masalah kamu mau balik ke Aceh dan kebutuhan kamu, nanti kamu bicara sama Mbak Novi, kira-kira kamu butuhnya gimana, nanti yayasan yang nanti urus. Nanti koordinasi. Udah,
jangan lagi ke sosial media kalau bisa. Sebentar Bang, saya pribadi juga jujur saya minta maaf sama pihak keluarga Mas Agus, dari kemarin juga sudah saya ucapkan gitu ya. Di rumah saya minta maaf berkali-kali, tapi di satu sisi saya punya tanggung jawab untuk memberikan info terkait donasi yang sesungguhnya. Tapi atas hari ini klarifikasi dari keluarga, tapi harus digarisbesari, saya bikin berita bukan hoax, tapi benar kan adanya pengeluaran mutasi tersebut, adanya pembayaran untuk biaya rumah dan lain-lain. Saya nggak bikin berita bohong. Tapi yang gitu. 100 juta saya yang ini enggak. Iya, tahan. Iya. Intinya clear poinnya Mbak Novi. Jadi kita tutup di sini. Podcast ini akan memberikan informasi sampai di luar sana. Novi juga udah stop juga. Mereka juga jalan masing-masing. Kalau ada perkara tambahan, bicara sama saya aja. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng ya. Siap. Jangan sampai podcast begini ya. Akhirnya banyak gini loh. Nah, Kita nih kayak saya di media, Mbak Novi juga media. Kita ini mau kasih wadah buat bantu orang. Dan banyak orang yang masih perlu dibantu. Saya nggak mau nanti orang-orang di luar sana yang ingin membantu. Nggak percaya. Akhirnya nggak percaya lagi. Ya? Oke. Salam-salaman kali ya, biar Mbak enak ya. Novi, maafin ya. Maafin. Oke, thank you.